Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sama-sama tadi menyaksikan sebuah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qoryah Ida Royani yang membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua yang berada di majelis taklim dan khususnya juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dakwah keliling episode kali ini hadir langsung dari Desa Sako, Kecamatan Rambutan, dan berada di Masjid Baitur Rohim yang tentunya sama-sama kita tahu ini merupakan salah satu majelis taklim yang terbesar juga yang berada di Desa Sako, Kecamatan Rambutan. Untuk episode kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah kemudian nasihat untuk kita semua. Tapi sebelum itu saya sapa terlebih dahulu untuk bunda-bunda yang sudah hadir di majelis taklim pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Dakwah keliling TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat semuanya? Tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Ini yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Rambutan. Di mana? Di belakang ya, halo? Oh yang ini, ya baik. Assalamualaikum ibu-ibu. Maaf ya membelakangi ya. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Desa Sako. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah adem-adem sekali ini ya. Kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Al Husna Desa Pangkalan Gelebak. Assalamualaikum ibu-ibu. Oke, sehat semua, semangat? Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah Desa Sako. Assalamualaikum. Oke, hitam-hitam kompak sekali ya. Semangat ibu-ibu. Semangat ya. Oke, cantik-cantik sekali. Di depan ini kayak Siren Sungkar, ini kayak Zaskia Adia Meka. Wah, luar biasa sekali. Kemudian ibu-ibu Majelis Taklim dari grup Hadroh Baraudo. Haraudo. Assalamualaikum. Oh, motif ya, pattern ya, jilbabnya luar biasa. Sehat Bu, semangat semuanya? Sehat, baik. Dan pemirsa dari rumah, untuk episode kali ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah karena ini spesial, kali ini hadir di Kecamatan Rambutan. Kita juga kedatangan ini juga yang akan memberikan kata sambutan atau juga yang akan memberikan tausiah maksud saya. Yang pertama ada Ustazah Firza Elis, kemudian nanti di segmen 2 ada Ustadz Haji Ilham Ismail yang tentunya akan membawakan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Mensyukuri nikmat Allah adalah sebuah keniscayaan, barang siapa yang tidak mau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah, ingat siksa Allah sangat pedih. Insya Allah kita akan membahas dengan tema tersebut yang untuk segmen kali ini akan langsung diberikan atau juga disampaikan oleh Ustazah Firza Elis. Ustazah, sudah siap Ustazah? Siap, monggo silakan Ustazah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa kafa bi ni'mah. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak-bapak pengurus Masjid Baitur Rahim, Bapak aparat yang hadir pada hari ini dan beserta ibu-ibu semua majelis taklim yang ada di Desa Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa kafa binikmah. Kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik, kemudahan untuk hadir di majelis taklim yang insya Allah kita yakini majelis taklim adalah tempat berkumpulnya rahmat Allah disertai dengan para malaikatnya dengan niat-niat yang baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita,
dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah angkat bala musibah untuk Indonesia, khususnya Palembang Darussalam. Allah berikan kita iman yang kuat dan istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tema saat ini kita mensyukuri nikmat Allah. Pembawa acara tadi caknya Ustadz juga. Bawa ayat surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya, dan kalau kamu kufur, kamu mengingkari, kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Syukur ada dua cara. Yang paling mudah syukur, yang pertama yaitu syukur dengan ucapan atau lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah, Bu? Segala puji dari Allah. Artinya kebaikan kita itu Allah yang gerakkan. Siapa yang membuat kita bisa ibadah? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang buat kita jadi Islam? Terus daya kita apa? Tidak ada, manusia tidak ada la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita dipuji, sesungguhnya memuji, bukan muji diri kita. Kenapa kalau kita dihina sakit hati? Kok kalau kita dikatui kita sakit hati ya? Itu tadi. Jadi yang paling mudah bersyukur. Ketika dipuji, alhamdulillah ya Allah. Sesungguhnya dia memuji sesuatu yang dia tidak tahu. Apabila datang pujian kepada kita, pada hakikatnya memuji Allah. Karena yang menggerakkan kebaikan dari diri kita adalah Allah. Keburukan datangnya dari keburukan. Kalau kebaikan itu semuanya datang dari Allah, keburukan dan dosa dari kita. Jadi kalau kita dihina, diejek, marah tak? Nah, marah berarti memuji diri. Yang kedua, bersyukur dengan mempergunakan nikmat yang ada di dalam diri kita untuk beribadah kepada. Bersyukur punya penglihatan, bersyukur punya pendengaran, bersyukur punya hati. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan waktu kita lahir di bumi ini, masih jadi bayi, belum bisa apa-apa, Allah sudah lengkapi tiga itu. Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati ini, Bu, adalah tempat menyaring segala yang dilihat, segala yang didengar. Banyak ada ujian dari penglihatan. Contohnya? Gara-gara ngelihat itulah, Bu, kita tidak bersyukur. Gara-gara banyak ngedengar, tidak bersyukur. Kalau hatinya tidak ingat dengan Allah. Pak, tetangga tuh ganti mobil baru, Pak. Kamu kan sama begawinya sama dia. Masa kita tidak ganti mobil juga? Gara-gara melihat. Gara-gara melihat, gara-gara mendengar. Boleh tidak kita iri sama orang? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau iri terhadap dua hal, namanya ghibthah. Ada orang kaya, dermawan. Dia kaya, dia soleh dan dermawan. Boleh tidak iri? Boleh. Untuk apa? Motivasi. Ya Allah, seandainya aku kaya seperti beliau, seandainya aku banyak uang seperti beliau, aku ingin sedekah juga banyak, umrohi orang, siapa marbot haji, siapa imam-imam masjid sedesa sako ini kalau perlu sampai Gelebek, Sungai Dua ya, ku umroh ke gratis galo, boleh tak? Boleh. Yang kedua, iri kepada orang berilmu yang ilmunya itu manfaat. Wong ini berilmu dan ilmunya bermanfaat. Iri tak? Boleh tak iri? Ya Allah, aku mungkin masa hidup aku kurang banyak. Semoga anakku, keturunanku jadi Cak Ustadz Ilham. Jadi Cak almarhum Ustadz Taufik Hasnuri, Allah yarham. Berilmu dan bermanfaat. Boleh tak iri? Boleh. Yang tidak boleh dengki. Dengki itu iri kepada orang lain, ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain.
Jadi dengki dia. Ya Allah, aku nih lebih baik, lebih solehah, lebih pintar ngaji. Kenapa dia duluan yang haji? Hilang kelak ya Allah nikmat yang ada di dalam dirinya. Itu namanya dengki, dan dengki itu menghancurkan semua amal. Jadi kedua, bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada diri kita. Kalau kita bersyukur, maka semua nikmat itu akan jadi apa mana berkah? Ada yang tahu berkah? Galak ngomong berkah rezeki yang berkah, semoga umurnya berkah. Barakallah fi umrik wa hayatik. Ada yang ulang tahun. Barakallah, semoga Allah memberkahimu fi umrik dalam umurmu, wa hayatik dalam hidupmu. Berkah itu apa? Berkah itu dalam definisi artinya ziyadatul khair. Kalau orang banyak mempergunakan nikmat yang ada di dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan memperoleh keberkahan. Berkah itu apa tadi? Ziyadatul khair, kebaikannya banyak. Kalau uang gajinya besar, berkah enggak? Insya Allah berkah. Belum tentu Ustaz ya? Belum tentu. Oke, jadi belum tentu berkah walaupun gajinya besar. Walaupun Ustaz, ya? Justru malah yang kecil itu kadang-kadang ada berkahnya di situ. Banyak saja. berkahnya, contohnya guru ngaji. Wah, alhamdulillah. Ustadz ya. Oke Ustazah, mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah masih menyaksikan Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Ustazah tadi sempat terputus perkara terhadap berkah gitu ya. Walaupun berkah. gaji besar, kalau seumpamanya tidak ada keberkahan itu juga nggak enak. Tapi kalau gaji kecil, walaupun kayak kata Ustazah tadi guru ngaji ya. Iya, nggak banyak kan? yang berkah guru-guru ngaji itu. Iya. Ustaz tuh gawinya sama Allah ya. Silakan dilanjutkan Ustazah. Iya. Jadi berkah itu tidak berkaitan dengan jumlah. Berkah itu tidak berkaitan dengan panjang umur. Tapi berkah itu berkaitan tadi dipergunakan untuk apa semua nikmat dalam harta, dalam umur. Contohnya tadi guru ngaji, ustazah kadang bingung guru ngaji itu sama cak uang weh. Masih dolar dak gaji guru ngaji itu? Setahu saya dulu guru TPA $50 sebulan. Pernah ngalamin $50. 50.000 maksudnya. Tapi bisa bucak uang. Pakai baju jadilah sama baik. Makan, uang makan nasi kita makan nasi. Bahkan gurunya saya itu punya anak 9. Guru ngaji. Suaminya gawenya biasa, dagang biasa. Tapi sarjana galau. Jadi itu namanya berkah, ziyadatul khair. Kalau uangnya banyak, hartanya banyak, habis untuk hura-hura, habis untuk ke rumah sakit, 5 miliar sebulan di rumah sakit, itu namanya tidak berkah karena tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga keberkahan itu ada juga pada diri kita pada majelis taklim ini. Majelis taklim di Sako ini akan semakin hidup dan semarak dengan adanya dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Minta maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Syukron Ustazah sudah memberikan sebuah tausiah. Ini masih episode pertama kalau orang bilang. Kalau ibu-ibu kan biasanya hobi nonton sinetron, ini masih episode pertama. Masih ada episode keduanya yang insya Allah disampaikan oleh Ustadz Ilham. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk berdiri kemudian melanjutkan dengan tema yang sama tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua masih semangat? Dakwah Keliling TVRI. Sudah semangat Ustadz, silakan. Semangat Ibu. Semangat. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam ku doa ke naik haji. Daun salam, daun katu.
Yang dak galak jawab salam mati ngantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zahrina wa 'inda siddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, halo, tidur apa kamu? Bu, kita sebagai manusia yang doif, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, dikalau kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat, untuk menghitung apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada satupun insan, maka tiada satupun manusia yang ada di muka dunia ini yang mampu untuk mencatat semua nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepadanya. Walaupun nih ibu-ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadikan lautan ataupun sungai yang ada di muka dunia ini banyak tiang. Kalau banyak tiang ni cak filem India. Cengian, ya. Banyak-banyak tiang. Kalau seandainya kita jadikan ibu lautan dan sungai sebagai tinta untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kayu-kayu dan pohon-pohon yang ada di muka dunia ini kita jadikan juga sebagai pena untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daun-daun yang ada di muka dunia ini kita jadikan kertas untuk mencatat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya itu tidak akan pernah cukup untuk mencatat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Makanya Bapak Ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang mengaku sebagai umat Islam, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah unjuk kepada kita, besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tapi kita selalu pandang siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ni ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Lain syakartum la'azidannakum wa lain inna azabi lasyadid, kata Allah. Siapa yang mensyukur nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan kutambah, pasti akan kunjuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak galak mensyukur nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Makanya kita dengan apa yang Allah kasih kepada kita, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita meminta kepada Allah dengan tangisan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
kasih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pandanglah siapa yang ngenjuk. Jangan pandang nikmat itu, tapi pandanglah Allah Subhanahu wa taala yang kasih nikmat itu kepada kita. Walaupun dengan tangisan, walaupun dengan kesedihan kita meminta Allah, tidak dikasih oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang inginkan, tapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pandang nikmat, tapi kita pandang siapa yang kasih nikmat. Sebab ngapa Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah? Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Allah mengetahui apa yang terbagus buat kita. Pandangan kita ni bagus, belum tentu bagus buat kita. Pandangan kita baik, belum tentu baik buat kita. Tapi tiada salah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memandang nikmat. Halo? Bu? Halo? Jangan mandang nikmat, tapi pandang siapa yang kasih nikmat itu kepada kita. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukuri kita. Boleh anak, walaupun anak pandangan kita tu nakal. Ya Allah, makasih Allah. Walaupun anakku nakal, ya Allah. Oh, masih banyak uang di sana tak punya anak, ya Allah. Anak kita nakal, nyoret dinding. Anak kita nakal, bebala. Kesel, nah kau ni matilah gancang. Itu doa yang nak bagus. Sekesel-kesel kita dengan anak, doakan yang terbaik buat anak. Nak moga jadi wong soleh, nak moga jadi wong kaya. Maka itu kalau ada anak nakal, doa juga Allah yahdik. Moga Allah kasih hidayah kepadamu nak. Boleh laki, walaupun jahat, syukur ibu. Ngapa ketawa kamu? Cakap syukur Ustaz, laki aku jahat. Lah jahat, miskin, berdingkah pula. Nak syukur, nak bening pula Ustaz. Bu, itu pilihan kamu. Laki kamu jahat, ngapu kamu galak dikawin ni yo. Maka syukur ya Allah, walaupun aku jahat, alhamdulillah galak ke masjid. Inilah jahat bertingkah semayang tak galak. Tapi wajib kamu sebagai bini bu mendoakannya. Wajib mendoakannya. Wajib tetap melayaninya bu. Wajib tetap melayaninya, muat dia makanan. Wajib tetap melayaninya, nyuci pakaiannya. Tetapi ketika dia ngajak maksiat, jangan dipelai. Bila perlu bu, bentang sejadah depan muka dia. Ada laki ibu tak semain. Tak saja. Allahu Akbar. Supaya dia tahu. Doa ke ya Allah. Sungguhnya aku ni cinta ni ya Allah dengan lakiku ya Allah, walaupun hitam pesek buntat ya Allah. Tapi aku tu cinta dengan ya Allah. Ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, kasihlah ya Allah hidayah kepada suamiku ya Allah, supaya galak semayang, supaya galak ke masjid ya Allah. Aku mohon ya Allah kepadamu. Nah itu doa. Ini dak. Awak jahat, bertingkah pula, semayang dak galak. Mati biarlah kau tu. Saat mati nangis. Awak kamu yang doa laki cepat mati. Ada tak mati laki bahagia? Ada tak? Nah kan? Nyeselak kamu boleh laki jahat. Oi tak Ustaz, laki aku ganteng lah, laki yang berduit soleh. Amin insya Allah. Ini tak banyak bini yang melawan laki. Ada wong sudah kawin 30 tahun bu. 30 tahun. Gawinya bepala tu lah. Cuma nasib lakinya ni pendiam. Lakinya pendiam. Cuma nasib boleh bini tu ngoceh cak bebek. Apa gawi laki salah?
Laki begawe salah, laki tak begawe makin salah. Oh ngoceh nasib je laki. Ya Allah nasib punya bini 30 tahun lah punya anak pun cucung. Jati suatu malam laki balik capek-capek balik begawe, nonton TV. Jam 9 malam nontonlah TV, cetek ngidupi TV. Dak lama itu wak betino tadi metu. Dia tidur. Hei tua bangko, inilah dahulu jam 9. Tidurlah pula kau ni. Kalau kau sakit, aku juga yang ustaz. Ngoceh, cak bebek. Laki tu capek, pengen ngasuh, pengen nyantai. Sangkin kesel, tegak bu. Nak ngapa kau? Aku ni capek begawi. Cuma aku pengen. Tapi kalau kau sakit, oh yai, aku juga yang capek. Aku juga yang ustaz. Ngoceh. Ujung-ujung yang kesel, bebalah, berjenggotan. Lemak tak lah tua berjenggotan? Dah lama nyingok. Peluknya nyai tadi. Bawa ke belakang. Ada sumur. Julak dalam sumur. Cantum. Masuk dalam sumur. Cuma hebatnya betinnya yai. Dalam sumur. Masih ngoceh. Laki takut jengok lah kau. Aku mau jengok. Matilah gancang kau. Nonton lagi. Jam 10 ngoceh. Oh tua bang kau dingin aku. Matilah gancang galak gino ngelawan laki. Jam 11 ngoceh, jengok lah kau, kena pecah-pecah kepala kau. Jam 12, tak berbunyi lagi. Ya Allah, mati bini aku. Jengok cuma, cinta tu masih panggil nyai, tak nyaut. Nyai, tak nyaut. Cinta, membek tali bu, masuk dalam sumur. Ada yang panggil, Alhamdulillah. Dia angkatnya, asak yang metu, besar, tinggi, badan bulat, badan buncit, palak botak, celana pendek. Astagfirullah, siapa kau? Bukan, ini bukan. Ini pembawa acara, bukan yang tadi. Bukan yang dalam sumur ini Ustaz. Bukan. Asak mentu tu tanya, kau siapa? Hei, tua bangko, aku ni jin. Jin di kamu tu. Ya Allah, jin al kejahat kau tanya. Jin, kau ngapa mentu jin? Oi, pala aku ni pening, bini kau ada sumur. Embeklah bini kau, aku dah tahan. Saking tak tahan. Saking tekok ke jin mentu dari sumur. Pening. Nah, sudah. Ya Oke. Allah. Oke, kita akan kembali lagi untuk pemirsa dari rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Mari kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tadi ada yang keluar dari sumur tadi Ustaz. Ini masih terputus cerita nih Ustaz. Sudah iya, kan? habis. Habis. Loh, baru nak dengar lagi Ustaz. Silakan lanjutkan masih tentang tema kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang nikmat tapi pandang siapa yang kasih nikmat. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengen rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan baginya. Kesulitan, kesusahan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Cak mana supaya cak itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu pengen galak tak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Galak? Pengen cepat apa lambat? Hah? Betul lah lambat. Cepat mati dulu.
Nah, ibu syarat masuk surga, syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tak banyak-banyak untuk ibu, cuma dua. Pertama, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Yang kedua, patuh dan taat kepada suami. Suami kata berejo cari laki. Oh. Ya, patuh dan patuh suami. Semua ini, nih ibu-ibu ya. Untuk mendapatkan pahala itu mudah nian. Nih ibu pakai bedak, pakai lipstick, pakai bosngon. Apa? Ijo-ijo sini. Apa? Pakai bosngon. Niat untuk suami boleh boleh pahala. Ada bedak pixie pakai. Ai mahal Ustaz. Bedak Mirabella biar pakailah. Mahal Ustaz. Bedak pipa nomor 3 pakailah. Tak apa. Belum nyampe ke masjid lah hilang kalau bedak. Ada pakai bedak pipa sih? Ada. Tak apa-apa. Asak niat untuk ini idak ke pengajian cantik, kondangan wangi, ke mall Bahenol, asak malam ketemu laki bau salep 88. Jilaki ya Allah nasib. Siang tadi wangi binang, malam wahya dah baca nasib. Makanya tu jadikan jadilah istri yang soleha, senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita pun akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ustaz? Jadilah itu. Jadilah itu, mantap itu. Iya. Syukron Ustaz Iya. Ilham, kemudian Ustazah tadi sudah memberikan banyak sekali tentang materi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk masing-masing majelis taklim, silakan ada yang ingin tanya jawab. Boleh di luar dengan tema kita nih Ustaz? Boleh. Boleh. Yang penting jangan di luar masjid Ustaz. Iya. Oke, ada duluan yang pertama ada yang mau tanya jawab? Iya, silakan duduk Ustaz. Kita tampung 2 pertanyaan terlebih dahulu, nanti baru setelah itu kita akan mohon izin kepada Ustadz dan Ustazah untuk memberikan jawaban. Mungkin dari sebelah sini ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, nama saya Ilen Oktavia. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menggunakan nikmat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Kemudian kita tampung dulu Ustadz, Ustazah. Kita tampung terlebih dahulu, amun lalu ber baru kita buka ke Ustazah. Selanjutnya pertanyaan kedua ada dari mana, majelis taklim mana? Ya, silakan. Ini Zaskia Adia Meka, Laudia Sintia Bella, Yola Galo di sini. Saya Tika dari Majelis Taklim Al-Husna, Desa Pangkalan Gelbak. Mau bertanya sama Ustadz atau Ustazah, antara syukur dan sabar, itu kan kunci dari hidup bahagia. Sekarang yang mau saya tanyakan, antara syukur dan sabar, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu? Terima kasih. Antara syukur dan sabar. Nah, tersebut kalau Pak Syukur dan Pak Sabar. Mana yang terlebih dahulu harus kita gunakan sebagai mensyukuri nikmat Allah. Mungkin Ustazah terlebih dahulu, Ustazah silakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kemudian nanti Ustadz untuk jawaban yang kedua selanjutnya, silakan Ustazah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagus nih pertanyaannya. Bagaimana mempergunakan nikmat yang ada di dalam diri sebagai bentuk rasa syukur. Segala nikmat yang ada di dalam diri kita ini, cara bersyukurnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemberi nikmat. Jadi ya Po, dipergunakan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Itulah fungsinya kita belajar agama. Belajar membaca Al-Quran dengan artinya. Memahami hadis Nabi, karena disebutkan di situ apa yang harus dipergunakan oleh manusia. Apa fungsinya mata? Melihat yang baik atau yang buruk? Dari mana tahu ini baik, ini buruk? Dari Allah melalui Al-Quran. Tidak mungkin Allah ngomong langsung dan kita. Bukannya Nabi Musa kan Bu? Ya, Al-Quran menetapkan yang baik itu
bagus untuk kita, memberikan pahala dan memberikan kebaikan untuk kita. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan yang memberikan nikmat, sesuai dengan aturan yang memberi nikmat. Jadi apa yang Allah perintahkan. Bagus tidak baca Al-Quran? Bagus. Bagus tidak nonton TV? Ada yang bagus, ada yang tidak, tergantung tontonannya. Kalau dakwah keliling, bagus tidak Ustadz? Bagus tidak? Bagus. Jadi tontonan yang dapat mendekatkan diri, segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu menjadi ibadah, dan itulah cara kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sebaliknya kalau kita mempergunakan nikmat ini untuk keburukan, untuk dosa, sesungguhnya dosa dan maksiat itu buruk dah untuk kita. Buruk. Kenapa Allah melarang kita minum khamar, minum bir, narkoba? Karena buruk untuk kesehatan kita dan melanggar aturan agama. Sekian, semoga bermanfaat. Baik, insya Allah jelas ya. Insya Allah mudah-mudahan jelas. Ustazah, satu lagi, mano yang nak didulu ke antara Pak Sabar sama Pak Syukur? Duo, Pak Sabar, Pak Syukur, mano yang nak didulu ke untuk mensyukuri nikmat? Silakan. Nabi Muhammad SAW sering memberikan kita contoh. Walaupun kata guru-guru kami, doanya Nabi itu tidak pacak ditiru, Bu. Ngapo? Salah satu doa Nabi, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan fakir. Siapa kita galak miskin? Siapa di antara kita yang galak miskin? Sulit ditiru. Hidupkanlah aku dalam keadaan fakir dan matikanlah aku bersama dengan orang-orang fakir atau orang miskin. Maksudnya fakir tuh bukan miskin, tapi merasa dirinya tuh butuh kepada Allah dalam semua keadaan. Bu, kalau kita banyak nikmat, kadang-kadang mudah tidak bersyukur. Sehat terus, mudah tidak bersyukur? Tidak. Makanya dibuat sama Allah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kalau sehat, alhamdulillah ya Allah, terasa lemak nih, nikmatnya sehat ketika selesai sakit. Sakit itu minimal 3 diembek nikmat. 1 nikmat makan, 2 nikmat kuat, dan 3 dosa. Ketika kita sehat, kita sabar, dosanya ini tadi dihapuskan oleh Allah. Dikembalikan nikmat makan, ya 3 hari tadi demam, dak kate raso, dak galak makan, tadi dibalikin lagi, balik nikmat makan, nikmat badan yang kuat, baru terasa syukur, ya Allah. Kemarin aku pernah kena corona 2 minggu, lesu nian, cada kate tulang. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku sehat, kau berikan aku kekuatan. Jadikanlah kesehatan dan kekuatan ini untuk ibadah. Jadi mempergunakan sabar dan syukur sesuai dengan keadaan. Kalau banyak nikmat, bersyukur. Kalau lagi diuji, bersabar. Syukron Ustazah, mudah-mudahan jelas ya. Antara Pak Sabar dan Pak Syukur tadi siapa yang didulukan. Oke, terima kasih Ustazah. Kemudian Ustadz Ilham, mungkin sedikit saja kesimpulan dari tema yang kita sama-sama kaji pada episode kali ini tentang menikmati atau juga bagaimana cara menikmati rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz, sedikit saja kesimpulannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti pandai-pandai selalu mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pandang nikmat, tapi selalu pandang yang siapa yang kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, gunakan semua nikmat yang Allah kasih kepada kita itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita punya mata sehat, gunakan mata ini untuk selalu membaca kita punya alhamdulillah bisa ngomong, lidah ni masih bisa bahasa, gunakan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Punya kelebihan rezeki, gunakan rezeki untuk membantu wong yang susah, gunakan ini untuk berinfak ke masjid, bersedekah, tunaikan zakat. Semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, jalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
Baik, Sukron, terima kasih Ustadz Ilham sudah memberikan kesimpulan besar majingnya juga Ustazah Elis tadi. Oke, terima kasih sekali lagi, silakan Ustazah. Dan juga terima kasih untuk pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan khususnya dakwah keliling TVRI sudah menyaksikan episode kali ini langsung dari Masjid Baitur Rohim, kemudian Kecamatan Rambutan. Dan mungkin nanti kita akan lanjutkan di episode-episode dan juga masjid-masjid yang ada di Palembang dan juga Sumatera Selatan. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Allahumma salli wa barik alaih. Bila ingin bertambah ilmu Islami, selalulah menonton siaran di TVRI. Bila ingin selamat nanti dunia akhirat, mari bersolawat pada Nabi Muhammad. Bila ingin bertambah ilmu Islami, selalulah menonton siaran di TVRI. Bila ingin selamat nanti dunia akhirat, mari bersolawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, alhamdulillah datang di Kecamatan Rambutan. Ustadz Haji